Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Rara Sujang Pratiwi dari kelas Akuntansi 23A dengan NPM 2341208. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan dan nilai waktu dari uang, yang dimana manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan perusahaan karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan merencanakan, memperoleh, dan menggunakan dana secara efektif. Pemahaman konsep-konsep dasar seperti keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset sangat diperlukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dan meningkatkan nilai. Salah satu prinsip utama dalam keuangan adalah nilai waktu dari uang, yaitu konsep bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan masa depan karena adanya potensi keuntungan dan faktor resiko. Dengan memahami konsep ini, keputusan finansial dapat dibuat lebih tepat dan rasional. Yuk kita bahas secara mendalam. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen keuangan? Jadi, manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dana perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana itu secara efisien, serta mengolah aset agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Secara teori, manajemen keuangan memainkan fungsi vital dalam memutuskan, yang pertama, berapa dana yang dibutuhkan perusahaan, yang kedua, dari mana dana tersebut diperoleh, yang terakhir, bagaimana dana tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan manajemen keuangan. Secara teoritis, tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan tradisional, dan yang kedua, tujuan modern atau yang paling dipakai. Kita akan membahas yang pertama pada tujuan tradisional. Tujuan tradisional hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, sedangkan tujuan modern atau yang sering kita pakai memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengelolaan keuangan yang efisien. Tujuannya mencakup yang pertama, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yang kedua menjaga likuiditas atau ketersediaan kas, yang ketiga meningkatkan profitabilitas, yang keempat mengelola resiko, yang kelima menciptakan struktur modal yang optimal. Perusahaan tidak boleh hanya keuntungan tinggi, tetapi harus tetap liquid dan minim risiko. Selain definisi dan tujuan, kita juga akan membahas mengenai fungsi-fungsi utama manajemen keuangan. Dalam teori keuangan, ada 3 keputusan utama yang menentukan kesehatan finansial perusahaan. Yang pertama, keputusan investasi, yang menentukan aset apa yang harus dibeli, contohnya pembelian mesin, ekspansi pabrik, atau proyek baru. Yang kedua ada keputusan pendanaan, menentukan komposisi pendanaan. Yang pertama modal sendiri, hutang, obligasi, dan saham. Tujuannya mencari struktur modal yang paling efisien. Yang ketiga ada keputusan manajemen aset, yang mengelola kas, piutang, persediaan, hutang lancar, yang dimana berfokus agar perusahaan dapat beroperasi tanpa kehabisan dana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Secara teori modern, ruang lingkupnya menjadi manajemen kas, manajemen persediaan, manajemen piutang dan hutang, capital budgeting, struktur modal, penganggaran modal, dan perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang.
Selanjutnya ada konsep dasar nilai waktu dari uang. Konsep TVM menyatakan bahwa uang yang diterima hari ini memiliki nilai lebih tinggi daripada uang yang diterima di masa depan. Hal ini dikarenakan, yang pertama, uang dapat diinvestasikan sehingga menghasilkan bunga. Yang kedua, resiko ketidakpastian di masa depan. Yang ketiga, inflasi kenaikan harga menurunkan nilai uang. Yang keempat, yang terakhir, preferensi waktu, yang dimana bias manusia lebih suka konsumsi sekarang. TVP menjadi dasar dari banyaknya teori ekonomi dan keuangan, terutama dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen utama dalam time value of money. Yang pertama ada present value, yang dimana nilai uang saat ini dari sejumlah uang yang diterima di masa depan. Yang kedua ada future value, yang dimana nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan sekarang. Yang ketiga ada tingkat bunga. Presentasi pertumbuhan nilai uang bisa berupa yang pertama bunga sederhana, yang kedua bunga majemuk, yang terakhir ada period, lamanya waktu diinvestasikan atau ditahan. Rumus dasar dalam TPM atau teori keuangan, yang pertama ada future value, yang dimana future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah R pangkat N. Yang kedua ada present value, yang dimana dengan rumus present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah R dipangkatkan dengan N. Dua rumus ini menjadi potensi analisis finansial modern seperti penilaian investasi, penentuan bunga pinjaman, perhitungan obligasi, dan valuasi perusahaan. Adapun bunga sederhana hanya dihitung dari nilai pokok awal dengan rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah R dikali dengan N, yang biasanya digunakan untuk pinjaman jangka pendek. Selain bunga sederhana, ada juga bunga majemuk. Bunga yang diperhitungkan dari pokok ditambah bunga sebelumnya. Dengan rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah R dipangkatkan dengan N. Ini yang paling sering digunakan dalam investasi, deposito, saham, dan obligasi. Bunga majemuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti uang tumbuh lebih cepat seiringnya waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran tetap dalam jangka waktu tertentu. Teorinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ordinary annuity. Yang kedua, ada annuity due. Digunakan untuk menghitung cicilan kredit, leasing, tabungan pensiun, dan investasi berkala. Adapun aplikasi TVM dalam manajemen keuangan, konsep TVM terintegrasi ke hampir semua keputusan keuangan. Yang pertama ada capital budgeting, yang digunakan untuk menilai apakah suatu proyek layak dengan metode NPV, IRR, dan payback period. NPV dan IRR sepenuhnya menggunakan konsep present value dan future value. Yang kedua ada menentukan struktur modal. Analisis cost of capital menggunakan TVM untuk menghitung biaya hutang dan modal. Yang ketiga ada valuasi saham dan obligasi, yang dimana harga suatu sekuritas adalah present value dari arus kas yang akan datang. Yang keempat ada pengelolaan resiko, yang dimana retur dihitung berdasarkan tingkat bunga yang mencerminkan resiko. Yang kelima, terakhir ada pinjaman dan kredit.
Cicilan ditentukan menggunakan rumus anuitas yang berbasis TVM. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.